Bapa Surgawi, kami mohon roh-Mu untuk memenuhi kami. Curahkanlah roh-Mu di saat kami takut, Engkau penuhilah kami. Pada saat kami merasa sendiri, kiranya mohon roh-Mu untuk menyertai kami sehingga kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Engkau mengenal kami, mendengar doa hari ini. Doa kami dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kita merenungkan kitab Mazmur pasal 56 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Waktu membaca di awal tema, di sini Daud menulis Miktam. Daud dari 56 sampai dengan 57 juga iya. Di sini juga ada 6 pasal. Miktam Daud. Saya dari pasal 16 menyatakan kepercayaannya kepada Allah pada terang. 56 dari pasal 55 sampai 56 di saat Daud menulis Mazmur di saat penderitaannya, dan disinilah Mazmur Miktam ini ditulis, dan dia hubungan yang dekat dengan Allah. Di dalam kesesakannya dia percaya kepada Allah, dan pada saat kita membaca pasal 56 ini kita akan melihat situasi yang demikian, yaitu ketika dalam kesesakannya dia di Filistin, dia bagaimana di situ percaya kepada Allah dan menggunakan itu untuk pemimpin biduan yang menurut satu melodi dengan nadanya yang agak tinggi, yang bagaimana seperti merpati di pohon terbanting yang jauh, atau seperti juga di dalam terjemahan lain merpati bisu di tempat-tempat yang jauh, yaitu ku para burung-burung saling memanggil. Dibandingkan dengan burung merpati sedikit lebih kecil sedikit, dia disebut juga dengan merpati bisu. Dan di sini ada kecocokan dalam Miktam Daud. Miktam yang artinya juga adalah pelindung. Miktam artinya di dalam kesesakan dia berseru kepada Allah dan memuji Allah, dan sesungguhnya dia di situ menutup mulutnya. Seperti merpati bisu di seruan yang dalam hati. Dan di sini melihat burung merpati yang dari jauh, dari tempat-tempat yang jauh, seperti Daud dari tempat yang jauh lihat. Dia di situ meninggalkan orang-orang pilihan Allah dan sampai di perbatasan di tempat Filistin. Seperti dia seperti burung merpati yang bisu di dalam kesesakannya, tetapi dia percaya Allah mendengar doanya. Dan doa ini Daud bisa pulang ke rumahnya dengan gagah. Dan kita pun tahu kalau merpati seberapa jauh dia terbang, dia akan pulang ke tempat asalnya. Walaupun dia berdoa dari tempat jauh, dan Allah mendengar doanya. Dalam berdoa tidak terpengaruh oleh berapa jauhnya kamu bersuara atau tidaknya, tetapi dia percaya Allah mendengar doanya. Dia
mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, dan hari ini kita harus belajar satu Mazmur emas dalam keadaan yang sulit untuk menyatakan pujian bagi Tuhan. Dia tahu Allah mendengar dan akan membawa dia pulang. Dalam keadaan yang demikian, dan kita melihat ayat hari ini. Di sini ada PowerPoint. Dia adalah lagu untuk pemimpin biduan yang menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh atau merpati bisu dari tempat-tempat jauh. Di sini Daud menyanyi dengan bermain kecapi. Lihat ayat ini, tidak tahu apa yang terjadi. Rupanya mulutnya mengarah ke langit untuk di situ menyanyi, berdoa pada Tuhan, dan dia di situ bersungguh-sungguh bermandang Allah. Dan pada saat itu dia di tanah Filistin, di Gat. Dia di situ, dia ditangkap. Dengan tema hari ini saya kasih, yaitu dalam ketakutan aku percaya kepada Engkau. Di sini pada saat Daud dia ditangkap, hatinya tetap percaya kepada Allah. Dan di sini bisa dibagi dalam dua bagian, ayat 1 sampai dengan 6, terjemahan lain sampai ayat 7. Yaitu, aku percaya pada Allah, aku tidak akan takut. Aku tidak takut. Poin yang pertama, dan banyak saling berpadu dengan ayat yang lain. Di sini aku hendak memberikan syukurku kepada Engkau. Di sini ayat 12 disebut, korban syukur akan kubayar kepadamu. Hatinya tenang kembali dan nazarnya kepada Allah, dia tahu ada padanya dan ia akan membayar nazarnya. Kita lihat dua bagian yang saling berpaduan ini. Kita kembali di poinnya pertama, di ayat pertama. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Di sini dia mulai berseru kepada Allah dan juga menyatakan keadaannya. Sebab banyak orang Filistin, dia dikepung oleh orang Filistin seperti hendak ditelan. Di ayat banyak menggunakan kata sepanjang hari menyerang aku, siang malam berbuat demikian, seperti sedang hendak menelan dia, sepanjang hari merenungkan firman-Nya. Dia merasa orang yang mengepung, yang menghimpit dia terlalu sangat banyak, seperti dia hendak ditelan. Ini keadaan dia masa itu. Dan di ayat ketiga ada di situ ada terobosan yang akan kita perhatikan. Dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Orang yang menyerang aku terlalu banyak. Musuh-musuhku menginjak aku. Daud sesungguhnya tidak membawa banyak orang untuk masuk di Filistin. Kita bisa bayangkan para bawahannya, mereka digiring, ditangkap.
Di sini juga dalam teks asli juga di situ disebut yang maha tinggi. Musuh-musuhku menginjak aku. Di sini dikatakan kasihannya aku yang maha tinggi, musuh-musuhku menginjak aku, menelan aku. Kalau kita tahu di dalam peperangan, di tempat yang tinggi ada kelebihan, kalau di dataran musuh kelihatan terlalu banyak, tetapi dia berseru kepada yang maha tinggi. Di maha tinggi dia dikuatkan. Dia yang berkuasa. Di dalam pandangan Allah melihat perkara ini, dia terus dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di sini diulang berulang kali. Pertama, apakah Daud takut? Sesungguhnya dia sangat takut, tetapi dia tidak membiarkan hanya berhenti pada perasa takutnya, dan juga tidak berhenti pada musuh-musuhnya. Walaupun orang-orang ini menyerang dia, yang hendak menangkap dia, tetapi pada saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kalau Daud dalam doanya tidak percaya dan tidak banyak berdoa mengadakan interaksi dengan Tuhan, dalam kesesahan datang, saya percaya banyak orang tidak bisa berkata demikian kepada Allah, yaitu pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia tidak percaya kepada Allah yang asing. Jadi waktu saya ingat waktu dulu, waktu para murid yang saya ajak suatu hari dia mencari aku dan berkata dia tidak bisa berdoa kepada Allah sebab adiknya berulang kali di situ aborsi, dan merasa hidupnya sangat kacau. Dia merasa Allah sangat jauh. Dia tidak bisa berdoa kepada Allah, dan yang ada padanya hanyalah hal-hal teologian dan konsep-konsep dari Allah, tetapi dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Jadi pada saat kesesakan datang, dia tidak bisa berdoa kepada Allah, dan dia mencari aku untuk berdoa untuk bersama dengan dia. Sesungguhnya hubungan perlu waktu, buah yang harus ditanam terlebih dahulu. Kamu tidak bisa mencari orang sembarangan untuk mencurahkan isi hatimu. Kita setiap hari punya hubungan dengan Allah dalam keadaan yang kesesakan, situasi yang sulit. Kita bisa berdoa kepadanya dan kita bisa merasakan sesungguhnya Allah menyertaimu dan sangat dekat kepadamu. Di ayat keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini kepada Allah, percaya pada Allah, yaitu kepada Allah. Aku hendak memuji firman-Nya. Kalau terjemahan bahasa Inggris yaitu in God. Seperti dikatakan Pastor Joa, in Christ, dalam Kristus. Kita seluruhnya mengalami dengan Allah. Tiada pengalaman di luar Allah. Dan kita pun dalam perlindungannya dan dalam hadiratnya. Allah berkata, aku di dalam engkau. Aku berterima kasih engkau berikan firman-Mu kepadaku. Aku di sini memuji firman-Mu. Saya merasa ayat ini, kata-kata ini bukan hanya tertulis di dalam kitab, tetapi adalah kata-kata yang sangat erat, yang sangat harmonis kepada Allah. Ia berkata kepada Allah, Allah berkata kepadanya, jangan takut, aku yang menetapkan engkau seperti
aku yang menetapimu, orang yang diurapi di Israel, dan telah menetapkan kamu di atas sebagai raja. Dan di sini apa yang waktu kita dengar, saya merasa hanya Daud yang bisa mengungkapkan. Seperti kita mengata, Daud, anakku, aku mengasihimu. Ada kalanya kita membaca kitab Mazmur, mengata, Tuhan, aku mengasihimu. Dan di sini adalah tanggapan Daud kepada Allah di dalam kesesakannya. Hatinya selalu merenungkan suara ini, dan Daud mendapatkan semangat. Dan aku hendak memuji firman-Mu. Dalam kesesakan firman-Mu yang Kau berikan kepadaku, setiap firman-Mu menguatkan aku. Tuhan, aku hendak memuji Engkau. Dan kita melihat semuanya itu di dalam hati sanubari Daud, bagaimana menerima dan berdoa, bagaimana Daud di situ memuji Allah. Dia hendak memuji firman Allah. Yaitu sangat kena dalam kesesakan mendengar firman Allah. Dan di sini dikatakan, dia berkata, di dalam Engkau Tuhan aku tidak tahu, di dalam Engkau aku percaya kepadamu. Dan Daman dia berkata dalam orang-orang yang ini, bagaimana terhadap aku kepada Allah yang kekal, terhadap orang manusia dengan sesungguhnya di situ juga banyak bentrokan. Mereka merasa mereka menangkap Daud, di situ berpesta pora. Mungkin mereka pun di situ mengambil undian siapa yang untuk membunuh Daud. Di luar sepertinya penuh dengan kegembiraan, tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan hanyalah manusia kedagingan mereka, dan di dalam mereka ada peperangan sendiri, dan di dalam mereka di situ harus bagi Daud harus sendiri yang harus kuat. Dan Daud Allah berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, seperti Yesus mengutus murid-muridnya. Orang yang dapat membunuh daging itu kita tidak perlu takut, tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan jiwa. Dan di sini kita kembali, mereka di sini bersaling juga mencelakakan. Di ayat kelima, mereka pun sepanjang hari mengacau pikiranku dengan bermaksud jahat terhadap aku. Di sini kita membaca ini sepertinya perkataan kamu. Jadi di sini seperti Daud menambah perkataan. Mungkin pada waktu mendengar ini sepertinya tidak jelas, tetapi kita tidak perlu di dalam hati. Ingat dalam hati, yaitu mereka yang mengacau perkaraan, mereka juga yang akan mereka senantiasa berbuat jahat. Ini kata-kata ini tidak perlu diletakkan di dalam hati kita, tetap sebab yang mereka inginkan yaitu untuk mencelakakan Daud. Kita lihat aja, kita berserah saja. Kata-kata ini tidak perlu disimpan dalam hati. Kata-kata yang mencela, yang membakar rancangan yang jahat dan tidak layak untuk kita simpan dalam hati. Kemudian di ayat ke-6 atau ke-7 ya, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Seperti mereka di situ secara sembunyi untuk menimbulkan ketakutan di situ. Seperti yang dikatakan kata-katanya,
tidak perlu disimpan dalam hati. Bagaimana mereka di situ mengintip, mengamati langkahmu, semuanya itu tidak perlu disimpan di dalam hati. Kata-kata ini, dan kita lihat di poin yang kedua, 7 ayat 8 sampai 7 sampai 13 ya. Di sini bagi dua baris. Di sini, aku percaya kepada Allah, aku tidak akan takut. Dia seperti merpati yang bisu dari tempat-tempat yang jauh. Di dalam kesesakannya dia percaya kepada Allah. Dan kemudian di poin yang kedua, di ayat yang ke-12, korban syukurku akan kubayar kepadamu. Di sini dalam pelarian, di situ merenungkan banyak sekali akan kejahatan atau dosa-dosa. Mereka merasa Allah tidak melihat. Mereka di dunia ini, mereka tidak punya Allah, tetapi Daud memiliki Allah. Dan jadi di sini Daud berkata, runtuhkanlah bangsa-bangsa ini dengan murka ya Allah. Di ayat di depan dikatakan, kasihanilah aku. Kemudian di sini dimulai, runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu ya Allah. Sesungguhnya tidak, sebab orang-orang yang hendak diruntuhkan pasti mereka akan runtuh. Perbuatan yang demikian akan menuai hasil yang demikian. Kalau Allah murka, kalau Allah tidak murka, perkara ini pasti akan terjadi. Jadi jangan pedulikan akan omongan orang. Jadi di sini di depan dikatakan musuh yang begitu banyak yang menyerang dia. Tapi di ayat ke-8 atau 9, dia telah pergi dari pikirannya demikian, telah meninggalkan dia. Dikatakan, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung berapa kali dalam pelarian Daud. Setidaknya di Filistin dia sudah 2 kali melarikan diri. Di situ dia pernah di Moab, di Gua Adolam, dan di daerah perbukitan untuk menghindar dari Saul. Dan kita di sini harus menghargai kitab Samuel, penulisnya menulis dengan teliti. Kalau kamu dan aku tidak akan ingat di tempat itu berapa kali melarikan diri. Mengapa penulis kitab Samuel ini bisa menulis dengan jelas? Sebab Allah di situ menghitung. Di saat hidup yang paling gelap, dalam gelap, berapa malam tidak bisa tidur. Sebab tidak bisa tidur seperti akan membuatkan kesombongan kita sendiri. Kita ingin segera pagi, pada saat malam kita tidak bisa untuk menyembunyikan. Jadi seperti dengan malam menunggu pagi, pagi menunggu malam. Berapa kali hari-hari itu kita tidak tahu, tetapi Allah pun tahu. Dikatakan, maka air mataku kau taruh di dalam kibratku. Seberapa banyak kali Daud menangis. Daud pernah mengatakan bahwa air mataku bisa mengapungkan tempat tidurku. Waktu orang malam, waktu orang pada tidur, dia di situ menangis. Ini adalah waktu-waktu yang sangat pribadi. Di saat hatimu di dalam kegelapan. Dia mengatakan, air mataku kau taruh di dalam kibratku. Air mataku kau taruh di dalam kibratmu. Dan di situ mengalami secara pribadi dengan Allah. Kemudian, dan di sini bukankah semuanya telah kau daftarkan? Di sini dalam hidup kita, hari yang cepat yang berlalu, hari kita
Tetapi Allah mencatat semuanya itu dalam kitab kehidupannya setiap hari di Allah dengan jelas. Kita lihat perpaduan antara 1 dan 8 ayat 1 dikatakan banyak sekali musuh-musuhnya bagaimana menyerang dia, memerangi dia, menghimpit dia. Di pasal yang ke-8 fokusnya seluruh kepada Allah. Satu hubungan secara pribadi dengan Allah. Air mataku, sengsara air mataku, kibratmu, semuanya Tuhan Engkau hitung. Dan di sini pandangannya seluruhnya berbalik kepada di dalam Allah. Kemudian di ayat ketiga dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di ayat yang ke-9, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Mengapa Daud pada ketakutannya dia bisa percaya kepada Allah? Sebab dia tahu bahwa Allah lah yang akan Allah menolong dia. Di sini tahu bukan hanya pengetahuan yang biasa, tetapi dalam pengalamannya dia mengalami bagaimana Allah menolong dia. Dia Allah yang menolong aku, yang memihak pada aku di dalam pengalaman hidupnya sehari-hari. Di dalam keadaan ini sepertinya sangat jauh, tetapi di sini katakan aku berseru kepadamu. Sepertinya mereka jauh dari aku. Mereka di sini tidak bisa lagi untuk mengacau Daud, sebab hati Daud seluruhnya ada pada Allah. Di ayat ke-4, seperti speaker pada ayat dan 10 diperbesarkan suaranya. Di depan dikatakan, aku percaya kepadanya, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kemudian di ayat ke-10 diulangi lagi, kepada Allah firman-Nya kupuji. Dan ini saya berkata, di sini bukan firman Allah yang tertulis di dalam kitab, bukan hanya tertulis dalam kitab Musa atau hukum Taurat, mungkin juga termasuk dalam pengalamannya, dalam pengalaman hidup Daud, bagaimana dia firman Allah yang dia berikan kepadanya yang membangkitkan semangat pada Allah. Jadi di sini dia berkata, maka memuji Tuhan, sebab Tuhan, aku tahu Engkau tahu akan aku, Engkau tahu akan keadaanku, situasiku, dan aku hendak memuji Engkau. Dan ini adalah satu hubungan jiwa yang kuat. Dan aku di dalam Allah, aku harus percaya kepada Allah dan memuji firman-Nya. Kamu lihat di sini diulangi, memuji firman Allah di sini tiga kali diulangi dengan maksud Daud tahu, Tuhan, aku memuji Engkau sebab firman-Mu yang memberikan semangat padaku, menguatkan aku. Aku percaya kepada Allah, aku tidak takut. Ayat 11 juga di situ mematukan di ayat yang ke-5. Apa yang bisa dilakukan, apa yang dapat dilakukan manusia kepada aku? Apapun mereka tidak dapat lakukan. Dalam ketakutanku, dalam takut aku tetap percaya kepadamu. Sekarang firman yang ada pada Allah, apakah itu? Yaitu bernajar kepada Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau mendengar. Engkau akan melepaskan aku dari tangan orang Palestina dalam hari-hari yang demikian. Aku hendak
bernazar kepadamu. Di dalam perjanjian baru, seperti para rasul, mereka tidak ada menyatakan tentang bernazar dan membayar nazar. Jadi kadang kita seperti ada kesalahpahaman, kita seperti di situ tawar-menawar, seperti hidup tawar-menawar kepada Allah. Engkau melakukan yang baik dalam hidupku, pada saat aku mengalami keselamatanmu, aku membayarkan nazarku. Dia di sini sangat serius kepada Allah dan pengalamannya pun yang dia alami sangat serius. Bukan hanya dilewati selesai, tetapi di sini banyak nazar, mazmur nazar dan mazmur bersyukur. Semua ini telah terjadi. Aku hendak bernazar dan membayarkan korban syukurku kepadamu. Tuhan, Engkau di sini. Daud sepertinya dia dalam kesesakan, tetapi ini semua telah yang ada pada Daud, yaitu firman-Nya Allah yang dia puji dan hendak bernazar dan melaksanakan membayar syukur dan kepada Allah. Dia tahu suatu hari kenyataan ini akan dinyatakan di dalam hidupnya. Awalnya dia seperti merpati bisu di tempat-tempat yang jauh, tapi suatu hari dia tahu dengan secara umum dia di situ untuk memuji, membayar nazarnya, dan korban syukurnya di depan banyak orang. Di sini ayat di situ orang-orang yang hendak mencelakakan tiga di ayat ke-5 ke-6, di ayat ke-13 di situ, engkau telah meluputkan aku dari maut. Rupanya musuh-musuh memang hendak menjatuhkan aku, tetapi Daud dengan imannya menyatakannya bahwa Allah yang meluputkannya dari maut dan menjaga kakinya sehingga tidak tersandung. Dan juga aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Hatinya tenang di saat dia takut. Dia di situ memuji Allah sebab dia tahu bahwa Allah itu nyata di dalam hidupnya. Ini adalah Miktam Daud secara jelas, makna yang dalam. Daud sendiri menyebutnya sebagai Daud Miktam, untuk dia seluruhnya ada secara terbuka untuk memuji Allah yang timbul dari hati sanubarinya untuk menyernakan segala ketakutannya. Musuhnya tidak lagi di depannya, di sekelilingnya ada penyertaan Allah. Dan juga di dalam hatinya ada Allah yang menyertai dia. Dia hendak berjalan di hadapan Allah, berjalan dalam terang kehidupan. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, kami hendak memuji Engkau di dalam situasi kesesakan. Kami tahu Engkau menyertai Engkau, dan juga di dalam kesesakan kami tidak perlu tahu. Tuhan, kami percaya kepada Engkau.
心是为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边，祝你永远与我同在，在你里面没有改变，你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。祝你永远与我同在，在你里面没有改变。神咧，我同你嘅同在咧，更深嘅臨到我哋中間。從昨日到今日，一直到主，你知道我哋嘅心係依靠你。主，你知道我哋嘅心需要你。 Tuhan, Engkau tahu kami percaya kepada Engkau. 主，你嘅愛更深嘅圍繞喺整個會場嘅當中。 Tuhan, kasih-Mu lebih banyak lagi Kau curahkan di tempat ini. 主，我哋更深嘅呼求。主，你 Tuhan, kami berseru kepada Engkau lebih dalam 生 lagi. 命呢一刻或高或低，主你與我哋同在。 Tuhan, Engkau menyertai kami. 主，唯有你係我哋嘅磐石。主，唯有你係我哋嘅 Engkaulah gunung batuku. 靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。 主，我哋多謝你。 Tuhan, kami berterima kasih kembali Engkau memberitahukan kepada kami setiap hari kami, sepanjang hari kami Engkau menghitung di dalam pengalaman kami. Engkau pun melihat dan Engkau Allah yang bisa dipercaya. Tuhan, walaupun keadaan hidup kami baik rendah atau tinggi, Engkau Allah yang kami percaya di dalam hidup kami. Baik dalam penderitaan, dalam menghadapi serangan, ketakutan, Tuhan, Engkau hari ini memberitahukan kepada kami bahwa Engkau selalu yang menyertai kami. Bapa Surgawi, kami mohon kepada Engkau lebih dalam lagi kasih-Mu Engkau curahkan kepada kami. Hari ini kami perlu untuk kasih-Mu, Engkau sembuhkan kami dan buanglah segala ketakutan kami. Saudara semua, kita tahu di tengah-tengah kita perlu untuk bersandar, untuk mengandalkan Tuhan, baik di tempat kerja atau hubunganmu, asalmu terhadap suami atau istri. Di situ sering dimarahi. Hari ini kamu dalam renungan pagi ini kamu tahu, kamu jangan takut, kita harus percaya kepada Allah. Dan di hari ini kami juga ingin
menyembuhkan kalian dan juga memberikan firman-Nya kepadamu, dan dimanapun kalian berada, di rumah, yang waktu kamu mendengar renungan pagi ini firman Allah dan berkata kepadamu, anak-anakku, aku hendak menyembuhkanmu, dan Tuhan tahu akan keadaan dan situasimu, kesesakan kita, dan perlu tahu apa yang ingin kamu perlukan. Dan hari ini kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan, aku tidak kuat lagi, aku tidak tahu akan masa depanku, dan yang sembuhkan letakkan tanganmu di atas hatimu. Kita bersama berdoa. Kesesakan kita beritahu kepada Tuhan. Sedalam kesesakan, di saat Tuhan tahu dalam hubungan kamu merasa menderita, satu kali demi satu kali kamu bercoba untuk mencintai, tetapi malah yang didapatkan adalah yang menyakiti, atau dalam kesulitan dalam perekonomian, dalam kesesakanmu, Tuhan tahu. Mungkin saat ini tentu kamu dalam tetapi kita tetap perlu untuk percaya kepada Allah. Bersama kita berdoa, hati yang percaya kepada Allah. Dan juga saya mengundang kalian yang berdoa akan letakkan tanganmu di atas hatimu. Tuhan, kesembuhanmu lebih dalam, kasihmu lebih dalam lagi Engkau curahkan kepada kami, Bapa. Engkau bersabda bahwa air mata kami Kau taruh di dalam kibratmu. Air mata kami bukan mengalir dengan sia-sia. Tiada orang yang tahu, tetapi Tuhan, Engkau berkata, setiap air mata Engkau taruh di dalam kibratmu. Tuhan, Engkau membuat kami berharga. Bapa, kami tahu Engkau tahu kesesakan kami. Bahkan tidak kuat kapan semua ini akan berhenti, kesesakan ini kapan akan selesai, akan berhenti. Tuhan, firman-Mu hari ini sebagai penghiburan bagi kami semua. Setiap titik air mata, Tuhan, Engkau menghargai, dan juga sengsara. Setiap sengsara Engkau menghitungnya. Engkau mendengar, Tuhan, setiap ratapan kami. Tuhan, lebih dalam lagi Engkau sembuhkan kami. Kiranya firman Tuhan menyembuhkanmu lebih dalam lagi. Tuhan, di satu senang kata Tuhan, kepadamu aku berserah. Pada saat aku berseru kepadamu, musuh-musuhku akan mundur kepadaku. Saudara semua bisa untuk terus berseru kepada Allah serangan apa yang sedang kamu hadapi. Kamu berdoa pada Tuhan dan juga deklarasikan hatimu tahu di setiap hari. Kita tahu Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami di dalam kesusahan, baik padamu atau anggota sel atau keluarga berseru kepada Allah.
Sebab hari di saat engkau berdoa, maka musuh akan mundur darimu. Allah akan menolongmu. La 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 la. Tuhan menolong kita, menolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan, kiranya firman-Mu Engkau pahat di dalam hati kami pada saat kami berseru kepada Engkau. Pada waktu aku berseru kepadamu, musuh-musuhku akan mundur. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong aku. Aku yakin hati jiwa kami tahu Tuhan Allah Engkau yang memihak kepadaku. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau yang memihak pada kami. Dan semua air mata kami Engkau lihat dan Engkau tampung. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa yang menolong kami. Tuhan, Engkau Allah yang menyembuh, yang menolong kami. Hatiku, Engkau harus tahu bahwa yang menolong aku adalah Allahku. Aku hendak mengangkat wajah, memandang, berharap kepada Allah yang menolong aku. Tuhan Allah yang menolong kita. Pada saat aku berdoa, suara Allah yang penuh dengan kuasa ada pada saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dan bersabda, akulah Allah yang maha kuasa, akulah yang berkuasa, akulah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dalam segala kamu menghadapi segala serangan, ya, aku ada di pihakmu untuk menolong kamu. Aku Allah yang tidak memalukanmu. Keadilanku ada kepadamu. Aku Allah yang punya kekuatan untuk melepaskan kau dari segala kesesakan, dari kesusahan, dari segala kesusahan. Sebab akulah Allah penolongmu. Saudara semua, mari kita bersama berdoa. Ikuti doaku, kita deklarasikan dengan iman kita, dengan kata-kata kita, berkata juga dengan hati kita, Tuhan, hatiku percaya kepadamu. Kita tetap berkata kepada hati kita, hatiku percaya kepada Allah. Mari kita bersama dalam namamu Tuhan, aku deklarasikan, aku harus selalu percaya kepada Engkau. Aku harus yakin bahwa Engkaulah Allah yang memihak kepadaku. Aku percaya kepadamu. Aku hendak memuji firman-Mu. Aku percaya kepadamu, dan seumur hidupku aku hidup di dalam firman-Mu. Hai hatiku, engkau harus selalu memuji firman Allah. Hatiku, aku selalu percaya kepada Allah. Hatiku tidak takut, sebab apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada Allah yang melepaskan aku dari maut dan juga menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Hidupku berjalan dalam terang kehidupan. Tuhan, aku memuji Engkau.
Saudaraku, najarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Saudara semua, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Aku nak memuji Tuhan. Kita saling di situ bersyukur kepada Tuhan, memberikan syukur kita kepada Tuhan sebab Allah yang menolong kita, Dia Allah yang membimbing kita. Tuhan, aku memuji Engkau di dalam kesusahanku, Engkau selalu menyertaiku. Aku bersyukur kepadamu, terlebih lagi Engkau menyelamatkan hidupku. Di dalam waktu aku sakit, Tuhan Engkau menyelamatkan aku. Aku hendak bersyukur memuji Engkau. Tuhan, aku memuji Engkau, Engkau Allah yang menyelamatkan karena keluarga kami diselamatkan. Aku memuji Engkau pada saat aku melahirkan, walaupun waktu itu aku lagi COVID, tetapi Tuhan, di dalam kesesakan aku tidak takut, dalam kesesakan aku tidak tahu, sebab Engkau yang kupercaya. Pada saat Tuhan, aku memuji dengan firman-Mu yang menyelamatkan aku dari ketakutan, dan dengan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup. Tuhan, aku memuji Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih. Engkau yang menolong, yang Engkau tahu pada musuh-musuh yang hendak menelan aku, Engkau menyelamatkan aku. Pada saat aku di situ diliputi hutang, di dalam Engkau menyelamatkan aku. Pada saat aku menyeleweng, Tuhan Engkau yang menyelamatkan aku dari semuanya itu. Tuhan, aku bersyukur padamu pada saat aku mendapat serahkan. Engkau adalah menaraku yang kuat. Dalam menghadap serahkan, Engkau menguatkan aku. Dan terima kasih Tuhan, Engkau yang Engkau juga yang menolong aku dalam gerejamu. Dalam gerejamu menghadapi serangan, Engkau mendirikan di situ, mendirikan menara yang kuat agar kami semua bangkit untuk bersama berdoa, untuk berharap, untuk percaya kepada Engkau, dan sehingga kami pun mengalami bersama dengan Engkau. Tuhan, setiap kami mendengar firman-Mu, firman-Mu adalah terang dalam hidupku, pelita bagiku dan terang dalam hidupku, jalan hidupku. Tuhan, aku memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau adalah gereja, menaraku, gereja yang kuat. Di saat kami serang, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah keselamat kami, Engkaulah sandaran dan gunung batu kami. Tuhan, kami memuji Tuhan kami, Engkau adalah penasehat ajaib di dalam hidup kami, di dalam bimbingan Engkau. Bukan hanya menghitung, bukan hanya mengikat, tetapi juga Engkau membimbing. Anugerah-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan kami, di gereja kami. Tuhan, kami di sini memuji Engkau. Saudara semua, mari kita dengan pujian kita berikan syukur kita kepada Tuhan demi untung-Mu, demi gereja. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, janji-Mu tidak pernah gagal. Tuhan, kami mau terus untuk memuji firman-Mu pada saat kami percaya kepada Engkau. Kami memberikan puji-pujian, kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang nyata. Engkau adalah penasehat yang baik. Engkau Allah yang menyertai kami. Haleluya. Syukur padamu, Tuhan bagimu. Terima kasih Yesus. 主，我哋舉起我哋嘅手。我邀請大家咧祝福10個人，話俾佢聽，我天天神我必不懼怕。 Dan berkat, aku percaya kepada Tuhan, aku yakin kepada Tuhan, aku tidak takut. Percaya kepada Tuhan, tidak takut, aku memberkatimu. Aku percaya waktu aku percaya Tuhan, aku tidak takut. Aku memberkatimu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saya mengundang, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan, kami percaya kepada Engkau, seluruhnya percaya kepada Engkau, kami tidak takut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua.
lebih dalam lagi kasih surgawi menghangatkan hatimu, menyenangkan ketakutan, segala apapun yang kamu hadapi. Kasih Tuhan menyertaimu. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan setiap titik air matamu tuh ditampung oleh Allah dan ditaruh di dalam kibratnya. Dan sepanjang hidupmu diingat, di hari-hari susahmu akan segera berakhir, dan juga bagi kamu yang mengasihi Allah akan mendapatkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.